Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di video kali ini kita akan membahas soal dari materi-materi yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya. Nah, untuk contoh soal pertama ini mengenai hujan asam. Air hujan alamnya bersifat sedikit asam karena larutnya karbon dioksida yang membentuk asam karbonat dengan pH 5,6. Hitung konsentrasi asam karbonat yang terdapat di air hujan secara normal tersebut dengan Ka dari asam karbonat sebesar 4,3 kali 10 pangkat min 7. Nah, di sini seperti yang kalian tahu, rumus dari pH itu sama dengan minus log dari H+. Nah, di sini kita dapat melakukan operasi matematika, di mana didapatkan untuk mencari konsentrasi ion H+ di sini sama dengan 10 pangkat min pH. Jadi untuk mengkonversi nilai pH ke konsentrasi ion H+, kalian hanya perlu melakukan seperti ini, masukkan ke rumus yang ini. Nah, setelah kita masukkan ke rumus, didapatkan konsentrasi ion H+ yang terdapat di air hujan itu sebesar 2,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita sudah mendapatkan konsentrasi H+-nya. Maka kita dapat masukkan ke rumusnya. Nah, karena asam karbonat itu merupakan asam lemah, maka rumusnya yang ini, yaitu konsentrasi ion H+ sama dengan akar dari Ka kali konsentrasi asam karbonat. Kedua rumus dikalikan atau dikuadratkan sehingga akarnya hilang dan didapatkan rumus dari asam karbonat seperti ini. Nah, kita masukkan angka-angka yang ada sehingga didapatkan nilai konsentrasi asam karbonat yang terkandung di air hujan yang normal itu sebesar 1,45 kali 10 pangkat min 5 molar. Nah, jika yang ditanya itu mengenai asam sulfat, maka maksudnya rumus ion H+-nya itu bukan yang ini, tetapi rumus dari yang asam kuat, yaitu H+ sama dengan valensi asam dikali konsentrasi asam kuatnya, yaitu asam sulfat. Nah, maka tinggal kalian cari, masukkan ke rumus seperti yang sama, sehingga didapatkan nanti konsentrasi asam sulfatnya berapa. Nah, lanjut untuk nomor 2 itu mengenai pengasaman tanah, yaitu soalnya itu mengenai hidrolisis. Amonium fosfat digunakan sebagai pupuk untuk merangsang pertumbuhan awal tanaman. Bentuknya berupa butiran berwarna coklat kekuningan. Reaksinya termasuk alkalis dan mudah larut dalam air. Monoamonium fosfat atau NH4H2PO4 merupakan salah satu jenis senyawa fosfat yang paling stabil dengan kelarutan dalam air sebesar 44 gram per liter. Jika massa molarnya sebesar 115,02 gram per mol, hitung pH larutan pupuk amonium fosfat 76,68 gram dengan Ka sebesar 7,5 kali 10 pangkat min 3 dan Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, di sini sebenarnya pupuk amonium fosfat itu ada 3. Ada monoamonium fosfat, ada diamonium fosfat, dan ada triamonium fosfat. Nah, untuk amonium fosfat itu seperti ini, NH4H2PO4. Jika diamonium fosfat, maka NH4 2 kali. Jadi setelah dalam kurung itu ada angka 2 di bawah. Lalu HPO4, bukan H2PO4 tapi HPO4, itu diamonium fosfat. Jika triamonium fosfat itu NH4 3 kali, PO4. Nah, di antara ketiga senyawa tersebut yang paling stabil itu monoamonium fosfat dan diamonium fosfat. Nah, jika kalian ingin tahu kenapa, itu dapat kalian cari tahu lebih lanjut di internet. Nah, balik lagi ke soal. Untuk membahas soal hidrolisis itu, pertama-tama kalian harus mengidentifikasi jenis garamnya itu apa. Apakah garam dari asam lemah dan basa kuat, atau asam kuat dan basa lemah, atau asam lemah dan basa lemah. Nah, di sini karena
monoamonium fosfat ketika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi menjadi seperti ini. Na4+ dan H2PO4-, di mana kedua ion di sini merupakan dari asam dan basa lemah. Na4+ ini adalah asam konjugat dari Na3 yang merupakan basa lemah. Lalu H2PO4- ini merupakan basa konjugasi dari asam fosfat atau H3PO4. Nah, kedua ion ini otomatis dapat terhidrolisis atau bereaksi dengan air. Menjadi seperti ini, Na4+ dengan air akan menjadi Na3 dan H3O+. Lalu untuk H2PO4- akan menjadi H3PO4 atau asam fosfat dan OH-. Nah, pertanyaannya, garam monoamonium fosfat ini bersifat asam atau basa? Karena kan di sini kan sama-sama kedua ionnya terhidrolisis ya, atau istilahnya itu terhidrolisis sempurna. Nah, untuk mengetahui maksudnya garam ini bersifat asam atau basa, kita lihat dari nilai Ka-nya. Karena di sini kan dari nilai Ka si asam dan basa lemahnya. Nah, setelah kita lihat ternyata nilai Ka dari asam fosfat itu lebih besar dibanding nilai Kb dari NH3. Sehingga garam monoamonium fosfat ini akan bersifat asam. Nah, setelah mengetahui garam ini akan terhidrolisis sempurna lalu bersifat asam, maka kita gunakan rumus yang ini, H+ sama dengan akar KW kali Ka per Kb. Nah, di sini kalian perlu mencermati soalnya karena kalian lihat di soal ini terdapat banyak data, yaitu ada data mengenai kelarutan dari si amonium fosfatnya, lalu ada massa molar si garam, lalu ada massa si garamnya. Nah, ternyata ketiga data tersebut tidak dipakai karena dalam hidrolisis sempurna, itu yang dipakai itu hanya nilai Ka dan Kb-nya. Nah, jadi kita masukkan ke rumus ini. Setelah kita masukkan, didapatkan nilai pH-nya itu sebesar 5,69. Nah, beda halnya jika yang digunakan itu garam diamonium fosfat, karena garam diamonium fosfat itu nilai Ka-nya beda dengan yang di sini, karena kan asam fosfat itu kan asam poliprotik atau memiliki lebih dari satu H, karena kan H3PO4. Jadi asam fosfat ini dapat terdisosiasi 3 kali. Yang pertama itu menjadi H2PO4, lalu H2PO4 ini dapat terdisosiasi lagi menjadi HPO4-2-. Nah, HPO4-2- ini dapat terdisosiasi lagi menjadi PO4-3-. Nah, jika garamnya itu diamonium fosfat, maka nilai Ka itu nilai Ka2, atau di sini nanti bukan H3PO4, tapi H2PO4- ditambah H2O menjadi HPO4-2- ditambah H3O+. Nah, jika garamnya itu triamonium fosfat, nilai Ka juga beda lagi. Di mana di sini nantinya HPO4-2- dengan air akan menjadi PO4-3- dan H3O+. Nah, tentu saja nilai Ka-nya pun akan. Nah, mengapa nanti nilai Ka dari tiap disosiasi itu mengecil, itu dapat kalian cari tahu di internet. Nah, karena nilai Ka-nya itu semakin mengecil, otomatis nanti akan ada saatnya nilai Kb itu lebih besar dari nilai Ka. Jadi belum tentu nanti misalkan monoamonium fosfat itu memang bersifat asam, garamnya bersifat asam. Tapi belum tentu nanti garam diamonium fosfat itu juga bersifat asam. Karena bisa saja nilai Ka-nya lebih kecil dari nilai Kb. Jadi bisa saja nanti garam diamonium fosfat itu justru bersifat basa. Ataupun garam triamonium fosfatnya bersifat basa. Nah, lanjut untuk contoh soal nomor 3 itu mengenai pengasaman air laut. Di sini seorang peneliti sedang melakukan simulasi terjadi pengasaman air laut. Dia memasukkan 200 ml asam karbonat 0,5 molar dan 2 gram kalsium bikarbonat ke dalam sebuah wadah. Nah, hitung berapa pH larutan yang terbentuk dengan nilai Ka asam karbonatnya itu 4,3 kali 10⁻⁷,
Lalu ARCA-nya itu 40, H-nya 1, C12, dan O-nya 16. Nah, pertama-tama kita cari dulu mol dari si asam karbonat dan kalsium bikarbonatnya. Di sini molnya, untuk mencari mol asam karbonat itu, kita kan di sini sudah ada konsentrasi asam karbonatnya, maka tinggal kalikan dengan volume si asam karbonatnya, sehingga didapatkan mol asam karbonat yang terdapat di wadah tersebut sebesar 0,1 mol. Nah, untuk mengetahui mol dari kalsium bikarbonat, kita pakai dari rumus massa dibagi massa molar. Nah, massa yang sudah ada yaitu 2 gram. Nah, massa molarnya itu kita hitung dulu masing-masing. Kan di sini sudah ada nilai AR-nya. Nah, totalnya itu adalah 162. Nah, setelah kita hitung, nanti mol dari kalsium bikarbonatnya itu ada 0,012 mol. Nah, kita masukkan ke rumus larutan penyangga. Itu ion H+ sama dengan Ka dikali mol asamnya dibagi mol basa konjugatnya. Nah, setelah kita masukkan, didapatkan nilai pH dari larutan yang dibuat si peneliti itu sebesar 5,45. Nah, di sini, mengapa di Ka ini pemakainya mol bukan konsentrasi? Karena ini kan di suatu wadah yang sama, otomatis volume dari si asam dan basa konjugatnya ini akan sama. Karena konsentrasi atau molaritas itu kan mol per liter. Jadi nilainya kan di sini Ka dikali mol per liter dibagi mol per liter. Nah, liternya kan atau volumenya kan dari asam dan basa konjugasinya itu kan sama. Sehingga dapat dicoret, sehingga jadinya Ka dikali mol asam karbonat dibagi mol bikarbonat. Nah, jika yang ditanya itu adalah perbandingannya, maka kalian hanya perlu membandingkan 0,1 bagi 0,012. Ataupun misalkan sudah diketahui nilai pH-nya, misalkan kita sudah tahu nih, anggap saja nilai pH-nya sudah diketahui, yaitu 5,45. Maka nanti di sini 5,45 sama dengan nilai Ka-nya itu 4,3 kali 10 pangkat min 7 dikali mol asam karbonat dibagi mol bikarbonat. Nah, di sini nilai Ka-nya tinggal kita balikan ke sini, sehingga nanti nilai atau konsentrasi ion H+-nya dibagi dengan nilai Ka itu akan sama dengan dari mol asam karbonat dibagi mol bikarbonat. Nah, nanti kan akan didapatkan suatu perbandingan. Misalkan nanti kan H+ dibanding Ka sama dengan asam karbonat dibagi bikarbonat. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Silakan kalian pahami lagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.